cara itu hanya Nabi Isa alaihissalam, dan salah satunya adalah Juraij, orang ahli ibadah. Ahli ibadah sekalipun terkalahkan doanya oleh seorang ibu. Dan betul, sebelum dia mati matanya pernah melihat wanita tunasusila, yaitu perempuan yang mengaku berzina itu. Ya, jadi memang kalau mau dapat ridha Allah, bakti kepada orang tua. Kalau sampai hati orang tua terluka, na'udzubillah, itu juga dosanya luar biasa. Ridha Allah fi ridhal walidain. Ridha itu adalah maqam yang paling tinggi, level yang paling tinggi itu ridha. Jadi ketika ada seorang masuk surga, Allah bertanya, "Madza turidun?" Penghuni-penghuni surga, kamu mau apa lagi? Kamu kan udah masuk surga. Mereka menjawab, ada yang kami belum dapat ya Allah. Apa itu? Ridhaka. Ridhamu kami belum dapat. Kata Allah, yang dapat ridhaku itu hanya orang yang ridha menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mendapatkan ridhaku hanya orang yang ridha menerima ketetapan Allah. Salah satu ridha itu ada pada orang tua. Ridha Allah fi ridhal walidain. Makanya kita selalu minta doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Kami minta ridhamu. Ridha itu kalau bahasa kitanya senang hati. Orang kalau sudah senang hati semua dia berikan, makanan, pakaian, uang. Seorang suami kalau sudah ridha kepada istrinya, ambillah semuanya. Seorang istri kalau sudah ridha kepada suaminya, nyawanya dia berikan. Ridha adalah memberikan segalanya. Allah SWT akan berikan segalanya untuk siapa? Orang yang berbakti pada orang tua. Saya kalau dibilang Ustadz mungkin hanya pandai ceramah saja, bagaimana ridho. Ini sekarang di sini nih lagi, kami baru aja keluar dari hutan, udah 2 hari tidak ada signal. Sekarang Ustadz Salim, Ustadz Lukman, Habib Ja'far lagi makan, Habib Muhammad bin Anis belum sampai lagi. Jadi saya yang bicara duluan karena sudah jam 8. Saya tidak mau, kalau saya ada, saya tidak mau terlewatkan. Saya mau kita tetap ketemu setiap pekan. Ini sedang berada di kelas, di aula. Di samping ini ada rumah, tertulis di depan pintunya rumah Oma. Oma itu bahasa Melayu, kami menyebut ibu, menyebut emak itu Oma. Rumah itu kosong, tidak ada. Rumah itu tidak saya pakai. Saya tinggal di tempat lain. Saya mau setiap tamu yang datang makan, pahalanya mengalir ke almarhumah. Setiap orang yang datang, saya pesankan ke semua, kasih makan, kasih minum, pahalanya hadiahkan untuk orang tua. Karena saat ketika bertanya kepada Nabi, ummi matat, mak saya meninggal, afa atasaddaqu anha. Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Ayu sadaqatu afdal, apa yang paling afdal? Saqyul ma, memberi air minum. Jadi air minum pun yang kita berikan ke tamu, makanan itu niatkan hadiahnya sampai ke orang tua. Lalu kemudian yayasan, itu juga nama almarhumah, Yayasan Pendidikan Hajah Rohana. Masjid juga begitu, Masjid Hajah Rohana. Karena waktu almarhumah meninggal, warisannya dihitung. Saya berkeluarga cuma 2, saya dengan adik saya laki-laki. Kami bagi jatah untuk adik saya, jatah saya, emas, uang beliau digunakan semua untuk bangun masjid, fondasi masjid, tiang masjid. Itu yang bisa kita lakukan supaya mengalir sampai hari kiamat. Lebih daripada itu udah bukan kuasa kita lagi. Jadi yang masih ada orang tuanya, senangkan hatinya, bahagiakan. Kunci menghadapi orang tua ini. Saya pulang dari Maroko tahun 2008. Beliau meninggal 2019. Jadi saya serumah selama 11 tahun. Jadi saya tidak berteori. Kunci menghadapi orang tua itu satu aja, diam. Jadi kalau saya lagi pulang tausiah, badan capek, lelah, mengantuk, dia mulai ngomong itu, ini, segala macam, kita diam aja. Diam, dengar sampai dia letih, dia lelah. Kalau lagi di rumah kosong, saya bawa jalan. Hampir semua rumah makan di Pekanbaru ini tempat kami pernah duduk. Semua tempat makan yang enak-enak. Ada rumah makan, kalau kita masuk di situ dipukul gong. Gong.
saya selalu ingin memberikan surprise yang khusus. Mak, ini ada rumah makan. Ada rumah makan. Dan Masya Allah, setelah beliau meninggal, setiap rumah makan tempat saya mampir itu bisa mengobati kerinduan. Tempat dia duduk dulu, makanan yang dia pesan. Ada satu rumah makan, kalau dia makan di situ, dia makan telur ikan, dia makan ikan salai, dia makan udang. Jadi sekarang saya bawa istri saya bawa anak saya di tempat itu dengan makanan itu. Itu terasa seperti tanah yang kering, seperti basah dia kembali. Lebih kurang perumpamaan seperti itu, seperti tanah yang kering lama tak hujan, basah dia lagi. Kemudian ketika dia matanya kurang jelas karena umurnya 70 tahun baca Quran, saya belikan Quran besar. Setelah meninggal, Quran itu masih saya simpan. Kalau Quran itu dibuka, mengobati kerinduan. Saya belikan sajadah, saya belikan Quran, belikan tasbih, mukena, kain, tasbih yang terbaik kasih, kain yang terbaik kasih, baju yang terbaik kasih, apapun yang terbaik berikan. Jadi luar biasa. Saya menyangka bahwa kalau sudah beliau meninggal dunia, semua akan berakhir. Karena saya merasa seperti kata orang Melayu menumpang tuah. Ini nampaknya tuah ini udah habis nih setelah meninggal. Ternyata tidak. Terus berlanjut sampai sekarang. Dari mulai Maret 2019, 2020, 21, 22, 23. Maret ini insya Allah 3 tahun lamanya. Alhamdulillah, apa yang beliau lakukan dulu tetap berlanjut. Beliau suka bagi-bagi beras, kami lanjutkan. Beliau kalau ada anak yatim fakir miskin, ya, bajunya koyak. Aku lihat anak yatim ini belum bayar uang sekolah, ini bajunya sobek, ini sepatunya koyak. Itu biasa kalau dia udah ngomong begitu, itu berarti walaupun dia tak minta ke saya udah paham. Oh, kalau ngomongnya begitu berarti nah ini kasih. Alhamdulillah sekarang setelah meninggal 3 tahun tetap berlanjut. Beliau sangat ingin saya menghafal Quran dan tidak dia dekati seorang penghafal Quran, dia serahkan saya ke penghafal Quran, tapi saya tidak jadi masuk pesantren hafal Quran. Maka setelah beliau meninggal itulah maka dibuat sekarang sekolah pesantren tahfiz Quran Az-Zahra.